Karena sabar itu susah didefinisikan, maka saya secara kreatif mencoba untuk mencari definisi yang sederhana. Makanya inspirasinya juga sangat lokal barangkali ini. Ya, tidak, kalau di benchmark itu ini tidak bersifat global. Saya cuman menyederhanakan sesuatu agar kita memulainya itu tidak susah. Kita kan selama ini mencari definisi sabar susah kan? Ya sudah, saya definisikan dalam bahasa yang paling sederhana. Saya begini bukan karena kamu begitu. Nah, itu sabar. Indikator yang paling sederhana itu saja, ketika keluar dari sini kita lihat aja. Jadi sebetulnya yang nampak di luar itu adalah apa yang ada di dalam. Tapi yang penting sekarang kita ngerti dulu. Setelah ngerti, cobalah kita. Karena sesungguhnya bahagia itu harus dimulai dari kebiasaan, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang menuju bahagia. Nah, setidak-tidaknya ya ada beberapa hal yang perlu kita biasakan. Untuk mencapai kebahagiaan, perlu kita membiasakan diri agar kita berorientasi bahagia. Yang pertama adalah kita coba mendefinisikan bahagia menurut terminologi baru. Ketika kita mendapat yang kita ingin bahagia, kemudian kita mendapatkan yang tidak kita ingin sedih, itu artinya bahagia tadi adalah bahagia yang di dalamnya ada kesedihan, dan itu bukan bahagia. Paham? Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita merasa senang pada kondisi apapun. Itu yang disebut dengan kebebasan. Itu yang disebut dengan moksa. Jadi saya baru mengerti ternyata ajaran Buddha itu, ya, puncak tertingginya yang dicapai itu adalah moksa. Moksa itu adalah kebebasan. Dan kebebasan itulah yang disebut dengan bahagia. Kebebasan itu artinya dia merasa senang dalam kondisi apapun. Itu yang namanya bahagia. Kayaknya kita belum nyampe ya. Bukan belum nyampe, gak nyampe-nyampe. Karena kita tidak melatih diri kita, ya kan? Kita kan masih memilih, ya. Ketika itu sesuai dengan keinginan kita, kemudian udah pesta lah gitu ya. Ketika sesuai dengan kita, kemudian sedih, gara-gara kamu sih gitu. Usaha saya jadi bangkrut. Itu. Yang kedua, jangan membatasi potensi diri kita. Jangan suka membatasi potensi diri. Nah, sekarang apa sih potensi diri kita? Kita itu bersama Allah. Ngeri nggak? Berarti potensi diri kita adalah potensi Allah. Sehebat itu sebetulnya manusia. Kenapa kita tidak segagah Allah, tidak sekuat Allah, tidak sepintar Allah? Kenapa? Karena selama ini kita suka membatasi potensi diri kita. Dengan kata-kata tidak mungkin, dengan kata-kata saya mah tidak akan sampai. Betul nggak? Karena kita tidak mengizinkan tangan Allah bekerja leluasa pada diri kita. Justru kita hanya mengatur Allah agar ngikutin segala keinginan kita. Itulah yang membuat potensi diri kita tidak pernah berkembang. Kan kita kadang-kadang suka jadi setan pada orang lain. Kita orang lain sabar, udah sabarnya luar biasa. Aduh, kamu itu jadi perempuan sabar amat sih. Gitu kan. Orang yang sudah sabar, padahal sebetulnya sudah sedang mengembangkan diri untuk tidak membatasi potensi Tuhan pada dirinya. Tuhan maha sabar. Dia sedang waslat dengan Tuhan. Dia sedang melekatkan diri kepada Tuhan. Dia sedang sholat. Itu sholat yang sesungguhnya itu. Diganggu oleh pikiran kita. Karena sabarnya keterlaluan sih sabarnya gitu. Baik amat sih kamu gitu kan. Betul nggak? Nah sebetulnya sadar atau tidak sadar, saya ingin katakan bahwa kita sering membatasi potensi diri kita dengan cara apa? Membatasi kerja tangan Tuhan untuk diri kita. Paham? Suka membatasi kerja tangan Tuhan untuk diri kita? Suka, karena kita itu ya suka memilih apa yang kita ingin. Padahal sebetulnya kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang mau kita. Juga kita tidak pernah punya pengetahuan apa yang harus kita tolak dari diri kita. Yang terbaik itu adalah yang terjadi. Ya, contoh. Mohon maaf, perhatikanlah.
Orang yang punya sapi di Merapi, sapinya mati, dia tinggal. Orang yang punya rumah, dia tinggal. Pelajaran apa sesungguhnya yang sedang diajarkan Allah? Itu adalah pelajaran moksa, pembebasan. Ya kan? Apakah manusia ya sudah siap untuk mengalami pembebasan? Asalnya dia lahir tanpa punya kemelekatan, ketika mati tanpa kemelekatan, itu moksa, itu pembebasan. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah kesedihan, ya kan? Ketidaksiapan, mungkin penyesalan, mungkin kemarahan. Tetapi di samping itu juga ada sedikit yang pasrah barangkali, menerima kenyataan, tidak bisa menolak tangan Tuhan, dan dia menyadari bahwa Merapi adalah Tuhan sedang bekerja dengan tangannya untuk menguji kita semua. Betul? Ya. Ada pelajaran berharga di situ. Pelajaran kebebasan. Membebaskan diri dari segala kemelekatan. Ya kan? Orang-orang yang terkena awan panas itu karena dia mempertahankan diri cuma karena ternaknya takut tidak bersama dengan dia lagi. Seperti itu ya kemelekatan kita. Ya kita juga tidak bisa barangkali itu ukuran juga bagi kita, ya kan? Kalau kita seperti itu, apa kita sudah siap? Kan gitu. Ya, hidup siap nggak siap juga. Apa yang terjadi ya terjadilah. Terus mau apa? Ya kan? Makanya siapkan diri kita sematang mungkin untuk bisa menerima kenyataan. Karena hidup tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, belajarlah untuk mengurangi kata harus. Jadi tegang hidup kalau begitu. Ngerti nggak maksud saya? Sering nggak kita mengatakan belajar untuk mengurangi kata harus? Karena kita ini sering sekali ya didominasi oleh suatu keharusan. Harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi nggak rileks hidup itu. Ngerti nggak? Harus ngaji, nggak rileks. Ngaji aja. Bukan karena suatu keharusan. Kalau kita memaksa harus, waduh, jadi pakai pokoknya nanti malam saya harus ngaji, gitu kan? Harus ngaji. Ya udah, santai saja. Justru ketika rileks menghadapi segala sesuatu, semuanya akan berjalan baik. Saya jam 7 harus, gitu kan? Malah jadi di jalan, kebut-kebutan. Harus, gitu kan? Kata-kata harus itu harus mulai dikurangi dari diri kita. Lebih banyak kita mengalirkan diri kita dengan kita berupaya maksimal, tapi tidak dalam konteks keharusan. Saya kasih tahu, kita harus punya target dan cita-cita, tapi bukan untuk dicapai. Target dan cita-cita agar kita memulai saat ini juga. Sekali lagi, ketika kita punya target dan cita-cita, kemudian kita berpikir untuk mencapainya, maka kita akan terburu-buru dan tidak akan pernah mencapainya. Tapi ketika kita punya target dan cita-cita, tapi agar kita memulainya saat ini juga, tanpa harus terburu-buru, target dan cita-cita akan tercapai. Karena apa? Perubahan yang kecil-kecil dikalikan rutinitas sama dengan perubahan yang besar. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya tugas kita adalah mengalihkan perubahan kecil pada rutinitas. Maka akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Nah kita itu sering tidak sabar, lalu ingin semuanya serba cepat dan besar. Salah. Allah saja menumbuhkan kita, tidak melakukan proses revolusi, melakukan proses evolusi. Kuku kita tumbuh, kalau tiba-tiba satu malam 3 cm, tiba-tiba 3 cm kan takut, ya. Sampai kita tidak merasa bahwa kuku kita tumbuh. Setelah 2 minggu, 3 minggu mau makan sama sambal, kotor, baru ada kesadaran untuk memotong kuku. Betul nggak? Tapi kalau sekarang, sebenarnya sekarang kuku kita sedang tumbuh. Tapi kita merasa seakan-akan tidak tumbuh. Itu yang disebut dengan proses quasi-statik. Ya, quasi-statik itu pura-pura diam, padahal sebenarnya jalan.
Rambut kita tumbuh nggak sekarang? Tumbuh. Tapi proses tumbuhnya itu sampai kita tidak merasa. Tuhan tidak mengganggu kesetimbangan kita dalam proses tumbuh. Itulah hebatnya Tuhan. Kesetimbangan kita tidak diganggu dengan proses tumbuh. Uban tidak langsung satu malam brut gitu tiba-tiba. Tidak. Sedikit demi sedikit itu mukanya. Tiba-tiba begitu kita berkaca, oh udah putih semua. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi kita sekarang harus berlatih mengurangi kata keharusan. Karena kata keharusan itu membuat kita menjadi tidak rileks. Justru ketika serba harus, maka kita akan tertekan. Dalam tekanan itulah kita menjadi tidak nyaman. Maka latihan untuk pembiasaan bahagianya gagal dengan kata keharusan. Kita tetap bekerja maksimal tapi rileks. Punya target dan cita-cita bukan untuk dicapai, tapi agar kita memulainya saat ini juga. Ingin jadi sarjana, ya tidak usah, ya tiap malam aja merencanakan baju wisuda apa, nggak usah. Udah belajar aja, ya apa yang ditugasin dosen lakukan, gitu kan, itu aja. Lama kelamaan lulus kok. Iya. Kalau dikasih tugas, ya ini saya sering kasih tahu mahasiswa. Ya tadi saya ngasih pelatihan sama guru, ya di kabupaten, guru dari Kabupaten Karawang. Satu modul saya kasih tugasnya 40 soal. Dia mikirin aja terus 40 soal. Banyak banget Pak. Saya kan guru Pak. Saya tahu Bapak Ibu guru. Iya. Tahu saya juga. Nggak usah diberitahu. Ketika ngomong begini saya bilang diskusi gini. Ngapain nggak ada artinya. Lebih baik kerjakan soal nomor 1. Selesai kan? Iya kan? Udah gitu ngomongin saya. Tuh Pak Saiful nggak karu-karuan. Dosen apaan dia tuh. Tidak tahu kalau kita ini punya tugas banyak. Ngomongin saya kayak gitu pakai energi. Lebih baik ngerjain soal nomor 2. Ya kan? Iya. Udah gitu kesel. Dosen itu gimana sih kok tidak tahu diri. Saya kita kan punya anak macam pakai energi. Nomor 3 selesai. Ngerti maksud saya? Sebenarnya kita tuh sering membuang-buang waktu karena mengikuti rasa kesal kita. Padahal kalau itu digunakan fokus pada tujuan, sudah 5 soal selesai. Udah terus dikerja dilakoni. Ya Allah. Saya dulu ya di ITB punya guru besar yang ngajar kuantum mekanik. Itu bukunya itu buku Davidov, itu dari Rusia. Itu buku kuantum mekanik paling susah. Itu tebal bukunya itu sekitar 3.000 halaman. Dan soalnya itu banyak, 2 jilid. Jadi ketika saya itu ujian terakhir, saya tiap malam itu mengerjakan 1. Tidak banyak, 1 gitu. Tapi terus saya kerjakan. Saya kerjakan terus. Saya tidak terasa itu di rumah itu berapa kardus gitu, ya. Itu berapa eksemplar saya sudah habis kertas. Kemudian pada saat ujian, itu ujiannya itu open book. 12 jam. Itu semua saya masukkan ke mobil. Saya dulu punya mobil Kijang yang panjang itu kan belakang. Pagi-pagi saya sedang nurunkan itu kardus, ketemu dengan Profesor Silaban. Terus dia bilang apa? Apaan lu bawa banyak-banyak ini? Terus dia baca. Loh, ini solusinya Davidov ya? Iya Pak. Saya aja sekolah S3 di Amerika belum pernah ngerjain soalnya. Iya, dia bilang begitu. Terus dia bilang sama saya, kamu masuk kelas aja. Dia periksa semua. Itu berapa kardus itu? Udah saya dinyatakan lulus. Baru di mobil, belum ke kelas. Saya dikasih nilai A kuantum mekanik. Dan dia bilang sama saya, beliau bilang gini, udah, kamu adalah orang yang berhak mengajar kuantum mekanik dimanapun nanti saya kasih sertifikat. Dan saya bisa ngajar kuantum mekanik di mana saja. Itu mata kuliah yang paling susah. Itu kalau dilakoni selesai. Nah kita itu kan waduh bukunya tebal. Terus mikirin tebal buku. Udah berapa energi mikirin tebal buku? Kenapa tidak memulainya? Sama seperti baca Quran. Dibolak-balik aja Quran. 30 juz. Gitu terus tiap hari. Kenapa tidak memulai dari Al-Fatihah? Ya kan? Itu sebetulnya kecerdasan. Kalau saya mulai saja dari Al-Fatihah, lama kelamaan hafal Quran.
Lama-kelamaan ngerti kok. Dan sebetulnya itu yang dibutuhkan oleh kita itu adalah sedikit-sedikit tapi dikalikan dengan rutinitas. Nah, kita baca Qur'annya satu malam 30 juz ya udah, mencret. Masuk kepala, enggak ngerti, enggak kan jadi itu. Karena pola hidupnya yang tidak teratur. Ngerti maksud saya? Jadi kita suka memikirkan sesuatu yang tidak-tidak dan tidak produktif sebetulnya. Karena kita melakukan. Contoh kecil aja, contoh kecil. Saya, ya, kalau apa-apa selalu saya tulis di sini. Apa-apa saya tulis di sini. Jadi kalau begitu apa lihat berita apa saya tulis di sini. Saya tulis di sini. Kan pakai kabel data masukkan ke komputer. Udah saya masukkan dalam satu file. Jadi saya punya file banyak sekali. Mungkin orang menganggap kalau saya bikin tulisan apa, wah lengkap banget ini. Padahal saya sebenarnya membangun diri saja. Baca koran, begitu ya bagus saya catat. Apa susahnya kan di sini ada notebook. Sayang beli HP 900.000. Cuman SMS aja sama sayang. Fasilitasnya banyak, ya kan? Kan bisa pakai card tambahan, itu bisa sampai 4 giga. Itu bisa masukkan semua data di situ. Data itu bisa masukkan, diketikkan. Itu 5-6 halaman buku biasa itu cuman satu file kecil itu di dalam HP kita. Itu luar biasa itu. Banyak yang bisa kita berdayakan, ya kan? Jadi sebenarnya udah nggak zaman lagi itu pakai tulis-tulisan gitu. Kertas tuh hilang. Saya yakin Bapak Ibu HP-nya lebih bagus dari saya. Setiap hari cuma ngurusi SMS aja. Jadi fasilitas yang begitu seabrak-abrak di sini banyak itu dimanfaatkan. Coba kalau biasakan aja di sini. Ya, seperti bikin jadwal. Kalau bikin jadwal di sini kan begitu jadwalnya ngasih tahu. Kan udah luar biasa.